Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Kita akan melihat struktur graf yang digunakan, cara kerja fungsi DFS baris demi baris, dan contoh proses pencarian secara rinci. Pertama, kita lihat struktur graf yang digunakan di dalam program. Graf terdiri dari 8 node, yaitu A1 sampai A8. Hubungan antara node ditentukan seperti A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A4 dan A5, A3 terhubung ke A6, A4 terhubung ke A7, A5 terhubung ke A8, sedangkan A6, A7, dan A8 tidak memiliki turunan lagi. Struktur ini membentuk graf berarah yang digunakan sebagai dasar proses pencarian. Di dalam kelas DFS, graf disimpan menggunakan map string, list string sebagai agency list. Kita juga memiliki sebuah aset bernama visited yang berfungsi untuk menyimpan node-node yang sudah pernah dikunjungi. Ini penting agar kita tidak mengunjungi node yang sama dua kali, terutama jika graf memiliki siklus. Metode utama dalam program ini adalah fungsi DFS. Saat fungsi ini dipanggil, langkah pertama yang dilakukan adalah mencetak node yang sedang dikunjungi, lalu memasukkannya ke dalam set visited. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah node saat ini adalah target yang sedang dicari. Jika cocok, maka fungsi langsung mencetak pesan bahwa target ditemukan dan mengembalikan nilai true. Jika bukan, maka fungsi akan melakukan eksplorasi terhadap seluruh tetangga dari node tersebut. DFS akan mengeksplorasi tetangga secara rekursif atau satu persatu sampai menemukan target atau sampai semua jalur habis. Karena DFS bersifat deep first, algoritma ini masuk sedalam mungkin ke cabang pertama sebelum kembali ke atas untuk mencoba cabang berikutnya. Proses backtracking inilah yang membuat DFS berbeda dari BFS. Di sini saya mensimulasikan proses pencarian dengan target A6. Seperti biasa, DFS dimulai dari node A1. Program mencetak mengunjungi A1, lalu melanjutkan ke tetangga pertama yaitu A2. Dari A2, DFS masuk ke A4, kemudian ke A7. Karena A7 bukan target dan tidak memiliki tetangga, DFS melakukan backtracking ke A4, lalu kembali lagi ke A2. Dari A2, DFS kemudian masuk ke tetangga berikutnya, yaitu A5. Dari A5, DFS menuju ke A8. Karena A8 juga bukan target dan tidak memiliki turunan, DFS kembali lagi ke A5, lalu kembali ke A2, dan akhirnya kembali ke A1. Sampai tahap ini, seluruh cabang pertama dari A1 yaitu cabang A2 sudah dieksplorasi, tetapi target belum ditemukan. Setelah selesai dengan cabang pertama, DFS melanjutkan pencarian ke tetangga kedua dari A1, yaitu A3. Ketika memasuki A3, program mencetak mengunjungi A3. Dari A3, DFS langsung menuju ke A6 yang merupakan tetangga satu-satunya. Saat DFS memasuki node 6, fungsi memeriksa apakah node ini sama dengan target. Karena cocok, program mencetak target ditemukan A6 dan kemudian mengembalikan nilai benar ke semua pemanggil rekursif sebelumnya. Dengan demikian, pencarian target selesai. Itulah proses pencarian node A6 menggunakan algoritma DFS pada graf sederhana di Java. DFS sangat berguna ketika ingin menelusuri struktur data secara mendalam sebelum menjelajahi cabang lainnya.
Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja algoritma BFS menggunakan program Java yang telah saya buat. Graf yang digunakan memiliki 8 not, mulai dari A1 hingga A8. Hubungannya adalah A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 ke A4 dan A5, A3 ke A6, A4 ke A7 dan A5 ke A8. Not A6, A7 dan A8 tidak memiliki tetangga lagi. Dalam program, graf disimpan menggunakan agency list. BFS menggunakan queue sebagai antrian dan set untuk menandai not yang sudah dikunjungi. Proses dimulai dari A1 yang langsung dimasukkan ke antrian. Selanjutnya, BFS bekerja dengan cara mengambil elemen pertama antrian, memeriksanya, lalu memasukkan semua tetangganya yang belum dikunjungi. Proses ini dilakukan secara berurutan. Langkah pertama, kita mengambil A1 dari antrian. Karena A1 bukan target, kita menambahkan semua tetangganya, yaitu A2 dan A3 ke dalam antrian. Setelah langkah ini, isi antrian adalah A2 dan A3. Langkah berikutnya, kita mengambil A2 dari antrian. Tetangganya adalah A4 dan A5. Dan karena keduanya belum pernah dikunjungi, kita masukkan ke antrian. Sekarang antrian berisi A3, A4, dan A5. Selanjutnya kita memproses A3. Tetangga dari A3 adalah A6. Not ini belum pernah dikunjungi, sehingga kita tambahkan ke antrian. Antrian sekarang berisi A4, A5, dan A6. Kemudian kita mengambil A4. Not ini memiliki satu tetangga, yaitu A7, yang kemudian dimasukkan ke antrian. Antrian sekarang menjadi A5, A6, dan A7. Berikutnya kita memproses A5. Not ini memiliki tetangga A8. Ketika A8 dimasukkan ke dalam antrian, antrian berisi A6, A7, dan A8. Setelah itu kita memproses A6, tetapi not ini tidak memiliki tetangga, sehingga antrian tetap berisi A7 dan A8. Kemudian kita memproses A7, dan sama seperti sebelumnya, not ini tidak memiliki tetangga. Sekarang antrian menyisakan satu not saja, yaitu A8. Pada langkah terakhir, kita mengambil A8 dari antrian. Karena A8 adalah target pencarian, program menampilkan pesan bahwa target telah ditemukan dan proses BFS berhenti. Dari seluruh proses ini, terlihat bahwa BFS bekerja dengan menjelajahi graf secara melebar, yaitu level demi level dari titik awal. BFS menjamin bahwa not yang berada paling dekat dengan titik awal akan ditemukan terlebih dahulu. Itulah penjelasan dari saya mengenai cara kerja algoritma BFS beserta proses penelusurannya menggunakan program Java.